Ini obrolan polusi ini sebenarnya gue mau sambung-sambungin sama market ya, cuma udah nggak lucu lah. Tentang yang kabut-kabut gini nih kan. Oke. Jadi pertama-tama Bro Hadi, gue mau say thank you dulu ya untuk kesiapannya malam hari ini lagi gitu ya. Kita udah beberapa kali nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman Cuan Troopers, sudah mau willing lah ya untuk sharing ilmu dan juga pengalaman, bisa dibilang kayak gitu kan. Dan untuk malam hari ini kan topik kita itu mengenai efektivitas trading Bro ya, sesuai dengan kondisi market. Jadi tentunya akan ada beberapa pertanyaan dari tanggapan Bro Handi mengenai kondisi market sekarang apa begitu kan, terus cara efektif trading itu seperti apa gitu kan. Tadi gue sempat lihat nih story lu ada ngebahas tentang ini ya, cara menggunakan fitur bandarmologi nih. Tadi gue udah sempat ngobrol di depan juga gitu ya sama teman-teman Cuan Troopers, jadi mereka mungkin penasaran juga di cara menggunakannya ya. Oke, mungkin langsung aja kali Bro ya. Kalau misalnya gue lihat sih kan IHSG hari ini minus ya 0,25% gitu kan. Kalau dilihat 5 hari terakhir juga 0,73 ya. Begitu. Nah, jadi melihat kondisi market sekarang nih dari seorang Handi Herawan, tanggapan lo apa nih? Kalau dari kondisi market sekarang ya, kita kemarin mungkin kita urutin kali ya Bro. Kita lihat kemarin kan baru rebalancing MSCI. Biasanya kan kalau terus minggu ini ada rebalancing FTSE. Kita lihat 2-3 hari terakhir, dari hari ini, hari Selasa, Kamis Jumat itu asing melakukan net sell itu per harinya itu 1 triliun. Jadi 2 hari itu udah mereka net sell sebesar 2 triliun. Kemudian kemarin 200 miliaran, hari ini 800 miliaran. Jadi totally 3 hari ini tuh rata-rata asing melakukan hampir 3 triliun lah. Nah, ini yang gue lihatnya itu sebenarnya ISG juga lagi di secara technical pun kan lagi di resist ya, di dekat 7.000 kemarin, mencoba untuk nembus di area 7.000 dari tanggal 1 September sampai 6 September, tapi akhirnya turun lagi ya, 2 hari terakhir itu turun lagi. Nah, 2 hari terakhir ini coba mungkin gua sambil share chart aja kali. Boleh banget Bro, iya boleh, supaya teman-teman controller bisa lihat nih. Nah, ini kan chart ISG ya, mungkin mudah-mudahan bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat kan 2 candle terakhir ini tuh, ini adalah dimana terjadinya net sell masing-masing tuh 1 triliun. Jadi udah 2 triliun, kemarin 200-an miliar, hari ini 800-an miliar gitu. Jadi gue ngelihatnya secara, terus IHSG ini kan sebenarnya lagi di level, ini kan resist, bisa dikatakan resist bulanan. Nah, ini dari akhir tahun Desember tahun lalu, tuh begitu dia jebol di level ini kan Desember jebol ke bawah, kemudian dia bergerak sideways. Nah, ini kan sebenarnya sideways secara tahunan. Selama 2023, ISG itu masih belum bisa bergerak di atas 7.000 gitu ya. Jadi masih bolak-balik 6.000-an. Jadi support sideways ini cukup gede lah. Nah, ini yang bikin sebenarnya marketnya bosan, marketnya susah payah kita trading. Ya, penyebabnya satunya itu. Kedua, likuiditas yang masih kurang saat ini ya. Makanya ISG nggak bakal kemana-mana. Gua rasa ISG juga susah bergerak di atas 7.000 karena ya balik lagi, karena transaksinya per hari kalau kita lihat mungkin cuma 8 triliun, 10 triliun, 9 triliun, nggak pernah yang di atas 12 triliun. Jadi gua sih lebih lihatnya, kalau emang mau ISG bergerak di atas 7.000 ya, bergerak di 7.000 itu butuh transaksi per hari itu at least 12-13 triliun. Jadi kalau selama seminggu sampai 2 minggu ISG itu punya transaksi di atas 12 triliun, nah itu gue bisa make sure kalau ISG itu bisa ke level 7.000-an. Jadi udah bisa bergerak di atas 7.000-an. Nah, itu satu. Kemudian gue lihat ini kan ISG di level resisten ya. Di level resisten di 7.000. Kemudian kita lihat dari posisi beberapa saham-saham banking, which mean itu adalah saham-saham penggerak ISG
itu juga kelihatannya mulai belok ke bawah, bro. Mulai belok ke bawah. Karena mereka banking-banking kayak BCA, BRI, BMRI, ya BNI, itu kan mereka rata-rata udah bergerak all time high, udah di resist. Dan ini kemungkinan besar gue lihatnya akan ada potensi mereka untuk koreksi sehat gitu. Jadi sebenarnya dia dalam tren uptrend, cuman mereka koreksi dari resistennya ke supportnya. Nah, which mean kalau kita yang invest mid term, long term di saham-saham banking, nah ini jadi kesempatan ketika mereka turun, kita bisa invest di saham-saham banking ini. Jadi begitu marketnya udah mulai turun, bankingnya turun, nah buat teman-teman yang invest atau mungkin swing long ya, swing yang cukup jauh di saham-saham banking, nah ini saatnya kalian bisa manfaatin untuk buy on weakness gitu. Kapan lagi kan dari kemarin kita nunggu kapan nih bisa beli banking lagi, bisa trading di bankingnya. Ini saatnya gitu. Ketika bankingnya udah all time high, ISG-nya di resisten dan nggak bisa ditembus, butuh tenaga lagi, mau nggak mau ya saham-saham banking ini harus turun ke bawah dulu gitu. Jadi gue liatnya posisi sekarang tuh masih cenderung begini lah, bro. Jadi inflow ke market masih belum terlalu besar, ya. Gue bukan nebar fear apa segala macam, tapi kan emang kelihatan kan fakta di lapangan itu ya, transaksi ISG masih cukup sepi. Terus kita lihat sekarang itu ada satu kecenderungan. Jadi kalau ada satu saham yang bergerak, contoh misalnya Goto bergerak nih, otomatis kalau lu lihat saham-saham yang tadi yang bergerak tiba-tiba diem, karena di market kita itu mulai terbatas, pemainnya tuh mulai terbatas, trader, investor gitu-gitu mulai terbatas. Mungkin ya teman-teman di sini coba cek aja ke teman-teman sekitarnya atau teman-teman yang mungkin di 2020 masuk bareng ke pasar modal, terus coba nanya, lu masih main nggak? Lu masih trading nggak? Atau lu masih invest nggak? Gitu. Pasti rata-rata berguguran. Nah itu jadi salah satu juga marketnya makin sepi gitu. Jadi gue liatnya memang ISG ini masih butuh likuiditas yang agak tinggi, agak besar. Makanya tadi gue patokin kalau misalkan dalam kurun waktu seminggu sampai dua minggu ISG bisa bergerak di atas 13 triliun dan itu dia tidak bikin penurunan yang tajam, kemungkinan ISG itu bisa rally ke atas gitu, bro. Oke, thank you bro ya untuk jawabannya. Wah ini pack banget ya teman-teman ya jawabannya. Jadi kalau yang beberapa hal yang gue dapet, jadi memang agak sepi sih bro ya kalau misalnya dilihat dari trading value-nya juga dan net sell juga ya, foreign net sell angkanya emang di angka 8 tadi ya. Iya, cukup fantastis. Dan kalau misalnya mau ekspektasinya tembus di lewat 7.000-an untuk ISG, berarti butuh di 12 sampai 13 ya, dibilang kayak gitu ya. Stabil at least 13 triliun tapi dalam kurun waktu seminggu berturut-turut atau 2 minggu berturut-turut, bro. Gitu. Jadi kalau yang misalkan hari ini 14 triliun tapi besoknya balik lagi 8 triliun, nah itu enggak gitu. Tapi kalau berurutan selama seminggu, nah itu gue kan bisa make sure kalau itu mulai marketnya mulai rally lah, kayak gitu. Jadi perhatiin. Ya, benar banget. Jadi emang beberapa hari lalu juga ada temen gue yang nanya kayak, bro mau nanya saham banking yang lagi menarik apa nih gitu kan. Dan itu ada beberapa pertanyaan kayak gitu juga sih, maksudnya di lingkungan gue, dan banyak yang jawabannya sama tadi kayak lo bilang kan, kemarin banyak banking itu udah all time high gitu kan. Betul. Udah agak kemahalan gitu kan. Dan sekarang emang dengan marketnya keadaannya lagi kayak gini dan juga sektor banking kayaknya tadi udah mulai agak turun gitu ya, ada sedikit koreksi dan sebagainya, mungkin bisa jadi opportunity juga lah itu istilahnya kan. Memang harusnya harganya balik lagi kali ya ke harga yang apa ya bahasanya, normalnya kali ya, atau seharusnya lah ya, wajarnya lah gitu kan. Ya. Jadi ya inilah mekanisme pasar juga sih buat teman-teman cuan prubas ya untuk ngerti gitu kan. Dan nah ini pertanyaan gue sekarang, dengan keadaan market sekarang kayak gini bro, menurut lo ini emang masih momen wait and see aja atau tetap ada opportunity nih yang teman-teman cuan prubas bisa lihat? Oke, jadi kalau gue lihat tuh sebenarnya setiap market tuh punya opportunity ya. Tergantung, balik lagi, tapi itu bergantung sama stylenya kita. Kalau kita invest
invest doang, sama mungkin yang sukanya main swing. Dan swingnya tuh rata-rata mereka swing di blue chip, di second liner. Mungkin untuk saat ini agak terbatas. Sebagai seorang, katakan gue seorang invest ya, gue suka invest. Gue seorang investor. Buat momentum sekarang tuh, gue ngerasa gue nggak bisa nambah barang gitu. Kalau gue bukan alirannya dollar cost averaging, maka gue nggak bisa bergerak karena kecenderungan market saat ini tuh nanggung, naik enggak, turun enggak gitu. Jadi di tengah-tengah. Jadi kan secara risk terlalu jauh. Secara reward kedekatan gitu. Jadi sebagai seorang investor yang bukan dollar cost averaging mungkin di saham banking, ya gue mesti menunggu. Jadi gue nggak bisa bergerak. Nah, begitupun seorang trader swing. Trader swing sampai sekarang kalau lu tanya gue atau tanya kita di House of Trader Community, kita dapat swing nggak? Dapat swing, tapi sangat-sangat selektif. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba kita nebar 10 jala, dapat 5, itu susah. Paling nebar 10 jala, dapatnya 2, dapatnya 3, gitu-gitu. Jadi salah satunya kita terakhir tuh merekom Harum, MBMA, ADMR, itu kan akhirnya 3 ini yang di kita tuh bisa swing gitu, akhir-akhir ini. Nah, itu that's why gue bilang sangat-sangat selektif untuk saat ini. Lu mau swing dengan pilihan saham yang kalau lu kurang detail untuk analisa, itu rasanya rada agak susah gitu. Nah, mungkin kalau lu tanya apakah sekarang wait and see mungkin untuk 2 kategori yang tadi gue sebutin, gitu. Investor, kemudian swing trader lah, orang-orang yang kerja nggak bisa mantengin market, itu mungkin jatuhnya mereka agak susah lah untuk beradaptasi sama market sekarang. Tapi ini justru punya kesempatan buat orang-orang yang mungkin trader, mungkin di atas scalper lah kalian. Scalper mungkin masih banyak opportunity, kemudian orang yang day trader. Day trader itu kayak mungkin dia beli di support, jualnya di resisten, atau mungkin dia nyarinya ya udahlah gue cukup 5% gitu. Dengan analisa yang simple, nah itu menurut gue masih cukup dapat lah. Sama kalau orang yang terbiasa main di second liner sama third liner, untuk saat ini mereka masih punya opportunity untuk dapat cuan gitu bro. Tapi kalau yang masih terbiasa, yang mungkin secara profile risk-nya nggak terlalu agresif, toleransi resikonya nggak terlalu tinggi, mungkin harus wait and see dulu gitu. Nah, that's why gue lihat termasuk salah satunya fitur yang ntar gue jelasin ya. Kita mungkin kemarin soalnya gue ngobrol sama Daniel Wiguna, gue bilang ini bandarmologi gue lagi nyoba nih, gue lagi coba untuk di compare sama chart itu bisa nggak kepake gitu. Jadi karena gue liatnya cukup menarik kan bro gitu. Jadi gue akhirnya nemu. Nah ntar makanya di live kali ini ntar gue bakal share caranya gimana sih cara kita compare dari chart 5 menit nanti sama fitur bandarmologinya seperti apa pakainya. Nah itu bisa at least ya lu nggak usah harus jadi scalper, tapi at least lu buat maintain jadi day trader itu masih dapat lah. Jadi lu nyari 5%, gua rasa masih dapat gitu sih bro. Oke. Ya, thank you banget bro jawabannya, dan ini pasti teman-teman Cuan Troopers nggak sabar ya nanti untuk kita belajar langsung ya gimana nih cara pakai bandarmologi. Udah gue yakin banget nih teman-teman pada banyak yang pakai spot di sini gitu kan, cuma ya nggak semuanya orang ngerti fitur gitu kan, kadang-kadang cuma buy sell aja gitu kan. Tapi ternyata banyak banget fitur-fitur ya teman-teman Cuan Troopers di sini yang kan bisa gunakan ya dari spot. Nah, untuk malam hari ini kita akan coba nih nanti belajar bagaimana menggunakan fitur yang baru ya, bandarmologi. Nah, tadi by the way gue juga seneng banget ya lo mention mengenai jadi istilahnya kondisi market itu kan memang bisa berubah ya bro ya, jadi nggak selalu tetap, dan kita itu balik lagi ke kita masing-masing ya teman-teman ya, balik lagi ke masing-masing kita, tujuan kita investasi itu apa gitu. Tadi udah dimention sama Bro Handi kan, jadi kalau investor kita mau jadi trader, scalper gitu ya, itu juga menentukan ya teman-teman perjalanan kita bagaimana, karena sometimes ya kalau investor mungkin kita harus lebih sabar gitu kan dan sebagainya, dan mungkin kebalikannya gitu ya, buat scalper tuh harus bisa lebih lebih opportunities kali ya kalau misalnya melihat hal seperti ini. Tadi kan juga Bro Handi juga mention tentang
second liner, third liner saham-saham gitu kan. Mungkin kalau keadaannya IHSG kayak gini biasanya memang di daerah-daerah situ papan-papan itu yang lebih menguntungkan begitu kan buat para trader dan sebagainya. Nah, tapi sekarang gue jadi penasaran nih, bro, Handi ini cara pemilihan lu kalau dalam memilih saham gitu tuh gimana sih bro biasanya? Contohnya kan karena tadi udah mention lah ya, mungkin for now kita nggak ngomongin about long term investing, tapi lebih ke arah kayak ini saham ini akan memberikan gue cuan nih in a couple days atau enggak mungkin week gitu ya. Nah itu poin-poin apa aja tuh yang lu lihat tuh biasanya? Mungkin teman-teman Troopers juga bisa jadi pelajaran juga nih buat mereka. Oke. Sebelum gue ke situ, gue nambahin dikit lah. Tadi kan gue buat sekarang mungkin kondisi kita main di blue chip rada susah, terbatasan gitu segala macam. Tapi in the end nanti ada suatu saat, ada kalanya begitu blue chipnya gerak, second liner, third linernya diem. Nah, itu teman-teman mesti cermati. Jadi pokoknya kata kuncinya adalah ketika blue chip main, pasti saham-saham kecil tuh pasti pada diem. Kalau second liner mungkin masih jalan, second liner yang gede mungkin masih jalan. Tapi kalau yang udah kecil sama third liner itu mulai diem. Jadi teman-teman bisa perhatiin tuh kalau misalkan nanti ISG-nya udah mulai rally 7.000. Nah begitu ISG-nya rally 7.000 ke atas, yang harus teman-teman manfaatin itu adalah saham-saham blue chip-nya. Jangan main di third liner karena banyak banget bro, gue suka ketemu di sebelum-sebelumnya ya. Jadi ketika ISG-nya lagi rally, tapi yang dipegang tuh saham-saham yang kecil gitu. That's why pada nanya, kok ini sahamnya lah ISG-nya lari, tapi sahamnya tuh nggak bergerak gitu. Saham yang dipegang nggak bergerak. Ternyata dikulik, ternyata ya lu pegangnya di saham second liner kecil sama third liner gitu. That's why itu yang susah naik. Jadi teman-teman tuh mesti cermat lah memperhatikan. Nah itu kan satu tips yang maksudnya mudah. Jadi ketika begitu marketnya switching ke ISG mau bergerak lagi, otomatis kan saham-saham blue chip yang gerak. Nah, saham-saham blue chip ini yang teman-teman bisa manfaatin gitu loh untuk mencari cuan. Nah, begitu sahamnya udah ISG-nya udah mulai rally, udah mulai uptrend, itu udah masuk fase di mana swing trading itu jauh lebih efektif ketimbang kita menjadi day trader atau scalping.